Pernahkah kamu membayangkan hari ketika semua waktu berhenti? Detik-detik yang dulu kita sia-siakan, tiba-tiba terasa begitu berharga. Hari ketika setiap langkah, setiap kata, bahkan setiap getaran hati ditampakkan tanpa bisa disembunyikan. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran 185. Kematian bukan akhir dari cerita. Ia hanyalah pintu menuju perjalanan yang lebih panjang. Perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Kita hidup seolah waktu tak akan habis. Kita menunda tobat, menunda kebaikan, menunda salat, menunda kasih sayang. Namun hari itu akan datang tanpa pemberitahuan. Hari di mana langit terbelah, bumi diguncang, dan segala rahasia terbuka. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Quran Surah Az-Zalzalah 1-3. Pada hari itu setiap manusia akan menyaksikan hasil perbuatannya. Tak ada lagi topeng, tak ada lagi alasan. Hanya kita dan amal kita. Bayangkan betapa menakjubkan dan menakutkannya. Hari di mana Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah 7-8. Inilah kisah perjalanan panjang manusia, dari akhir napas pertama menuju awal kehidupan yang sebenarnya. Kisah tentang hari ketika amal ditimbang, dan tak ada yang menolong kecuali rahmat Allah. Mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan menuju hari yang dijanjikan, hari timbangan amal. Ketika ruh berpisah dari jasad, segalanya menjadi sunyi. Cahaya mata memudar, napas berhenti, dan dunia yang kita cintai perlahan menjauh. Namun itu bukan akhir, melainkan awal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Sahih. Setelah ruh dicabut, malaikat mendatangi manusia di alam barzakh. Ada wajah-wajah yang berseri, ada pula yang pucat ketakutan. Dan ditiup sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Bayangkan, bumi terbelah, gunung-gunung hancur, lautan meluap, langit tergulung. Semua manusia bangkit dari kubur, telanjang, tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah manusia akan saling melihat satu sama lain? Beliau menjawab, wahai Aisyah, perkara pada hari itu terlalu dahsyat, sehingga manusia tak sempat melihat satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka berjalan tergesa-gesa, tak tahu kemana. Dari kejauhan terdengar seruan malaikat, hai manusia, datanglah kalian menghadap kepada Rabb kalian. Dan perjalanan menuju padang mahsyar pun dimulai. Bayangkan sebuah padang luas tak berbatas. Tanahnya datar, tanpa pepohonan, tanpa naungan. Matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil di atas kepala manusia. Rasulullah SAW bersabda, matahari didekatkan pada hari kiamat hingga jaraknya tinggal 1 mil. Lalu manusia tenggelam dalam keringatnya sesuai amal mereka. Hadis riwayat Muslim. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai pinggang, dan ada yang tenggelam di dalamnya. Manusia berdiri menunggu keputusan selama 50.000 tahun lamanya. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj 47. Namun di tengah teriknya mahsyar ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, hati yang terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang menolak zina karena takut kepada Allah.
orang yang bersedekah diam-diam, dan seseorang yang mengingat Allah sendirian hingga berlinang air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tengah manusia yang kelelahan, suara malaikat menggema. Hadirkan mereka satu persatu untuk dihisab. Satu nama disebut. Dan dari sanalah setiap jiwa akan berdiri di hadapan Rabb-Nya, sendirian, tanpa pembela. Bayangkan, sebuah kitab besar terbentang di hadapanmu. Di dalamnya tercatat setiap langkah, setiap kata, setiap niat. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu. Quran Surah Al-Isra 13-14. Orang-orang beriman menerima kitab mereka dengan tangan kanan. Wajah mereka berseri-seri. Ambillah, bacalah kitabku. Sungguh aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku. Quran Surah Al-Haqqah 19-20. Namun orang-orang durhaka menerima dengan tangan kiri dari belakang punggung mereka. Aduhai celakalah aku, sekiranya aku tidak diberi kitabku. Quran Surah Al-Haqqah 25-26. Tak ada satu amal pun yang terlupakan. Kebaikan kecil, keburukan kecil, semuanya hadir. Bahkan senyum yang tulus, niat baik, hingga sedekah tersembunyi, semuanya tertulis. Kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan mencatat semuanya. Quran Surah Al-Kahfi 49. Setelah kitab dibuka, datanglah mizan, timbangan keadilan Allah. Tak satu pun terzalimi. Kami akan memasang timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun akan dirugikan, walau seberat biji sawi. Quran Surah Al-Anbiya 47. Setiap amal diletakkan di atas timbangan. Ada yang ringan, ada yang berat. Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan seorang hamba yang datang dengan dosa seluas langit dan bumi. Namun ia memiliki satu amal, satu kalimat ikhlas yang diucapkan sepenuh hati. La ilaha illallah. Dan amal itu menutupi segala dosanya. Begitulah rahmat Allah, luas tak terbatas. Ketika banyak jiwa kehilangan harapan, ketika timbangan condong ke arah dosa, di saat itulah muncul cahaya rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Beliau bersujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah didengar sebelumnya. Lalu Allah berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah maka akan diberikan, berilah syafaat maka akan diterima." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi memberi syafaat bagi umatnya, bagi mereka yang masih memiliki iman sekecil biji sawi dalam hatinya. Dan Allah berfirman, rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran Surah Al-A'raf 156. Hari itu pasti datang, hari ketika semua rahasia dibuka dan tak ada yang tersisa kecuali amal yang tulus. Jika hari itu tiba hari ini, apa yang akan kita bawa? Apakah timbangan kita berat oleh zikir dan amal, atau ringan karena lalai dan dosa? Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, dialah orang yang berbahagia. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Quran Surah Al-Qari'ah 6-9. Mari kita siapkan diri, karena Allah tak melihat hasil semata, tetapi niat dan ketulusan hati. Ya Allah, ringankan langkah kami menuju kebaikan, beratkan timbangan amal kami dengan rahmat-Mu. Terima amal kecil kami, dan ampuni dosa besar kami. Jadikan kami hamba yang Engkau pandang dengan kasih sayang, pada hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali hati yang bersih. Amin ya Rabbal Alamin.
Jika kalian semua suka dengan pembahasan kali ini, tidak ada salahnya untuk mensubscribe channel ini sebagai dukungan kalian semua agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih atas semua waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.